Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari modul pertemuan kelima. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama adalah Heri Purwanto, saya sendiri, dengan NIM 415 2511005. Yang kedua, ada Izul Fitrianto dengan NIM 415 24 12028. Yang ketiga, ada Pahriza Adi Wijaya dengan NIM 415 24 12 0017. Dan yang terakhir adalah ada Rian Dwi Anggara dengan NIM 415 24 12 0012. Sebelum kita masuk ke pembahasan, latar belakang dari materi ini adalah optimasi query dan sistem basis data NoSQL. Dalam era digital saat ini, data berkembang dengan sangat cepat, baik dari segi volume, kecepatan, maupun variasi. Sistem basis data relasional, atau biasa disebut RDMS, yang selama ini digunakan memiliki keterbatasan dalam menangani skala data besar dan kebutuhan fleksibilitas struktur data. Untuk mengatasi hal tersebut, berkembanglah konsep basis data non-relasional atau NoSQL yang dirancang untuk mendukung sistem berskala besar, fleksibel, dan terdistribusi. Selain itu, kemampuan dalam mengoptimalkan query dan penggunaan indeks menjadi aspek penting dalam meningkatkan performa sistem. Di kesempatan ini, kita membahas konsep optimasi query, penggunaan indeks, serta pengenalan sistem NoSQL yang banyak digunakan dalam industri modern. Di pertemuan kelima ini, studi kasusnya ialah sebuah platform e-commerce besar memiliki poin pertama adalah jutaan penduduk, poin kedua transaksi setiap detik, dan fiturnya ada keranjang belanja, ada rekomendasi produk, dan ada riwayat transaksi. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Izul Fitrianto. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pembagian SQL dan NoSQL. Yang pertama itu ada SQL atau Relation Database, dipakai untuk data yang butuh konsistensi tinggi atau ACID, terstruktur, dan memiliki relasi jelas. Contohnya, yang pertama ada transaksi seperti order dan pembayaran. Yang kedua, ada data user. Yang ketiga, ada data produk utama. Dan yang keempat, riwayat transaksi. Alasannya, yang pertama, data terstruktur dengan tabel jelas. Yang kedua, butuh keakuratan, tidak boleh salah. Yang ketiga, relasi antar data penting seperti user ke order dan ke produk. Yang keempat, SQL menjamin integritas data. Untuk selanjutnya, penjelasan dari NoSQL dipakai untuk data yang besar, cepat, dan fleksibel, tidak struktur. Contohnya, ada charge, credits, di mana mempercepat akses data seperti keranjang belanja. Tidak perlu query database utama terus-menerus. Yang kedua, rekomendasi ada Grab Database, yaitu menyimpan hubungan antar user dan produk. Misalnya, user A beli produk X, direkomendasikan produk Y. Lalu yang ketiga ada log aktivitas atau dokumen DB, yang dimana data klik, pencarian, history user, atau format fleksibel seperti JSON. Alasannya, yang pertama itu super cepat atau in memory. Yang kedua, tidak perlu relasi kompleks.
di mana relasi antar data penting. Lalu yang ketiga, lebih scalable. Ini ada diagram sederhana ya, yang dimana menggambarkan sistem sistem aplikasi modern pada suatu data. Ini dimana user login pada web atau aplikasi mobile, lalu permintaan akan diakses oleh API server, yang dimana data akan dikelola oleh jenis-jenis data berikut dan fungsinya ya. Yang pertama ada main database menggunakan SQL yang berfungsi untuk menyimpan data penting user atau transaksi produksi ya. Dan juga bisa menjamin konsistensi dan integritas data. Yang kedua ada Redis atau biasa disebut cache layer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara seperti keranjang belanja dan juga bisa mempercepat respons sistem. Yang ketiga ada NoSQL database atau biasa disebut Mongo database yang berfungsi untuk menyimpan login dan aktivitas pengguna. Dan juga bisa mendukung analisis data skala yang lumayan besar. Dan yang terakhir ada Graph database ya, digunakan untuk merekomendasi sistemnya ini algoritma kayak pencarian sebelumnya. Dan juga bisa untuk mengelola relasi antar data. Ya mungkin cukup sekian. Oke, setelah materi yang dipaparkan oleh Mas Fahrija dan Mas Izul mengenai materi optimasi query dan sistem basis data SQL dan NoSQL, kami sekarang membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut terkait hal itu. Dan jika ada bagian yang kurang jelas atau ada hal yang ingin didiskusikan mengenai implementasi SQL dan NoSQL dalam industri modern, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, baik melalui WhatsApp Japri mungkin bisa dilakukan. Dan sebagai kesimpulan daripada materi yang diberikan oleh teman rekan saya, pemilihan sistem basis data sangat bergantung pada kebutuhan data yang akan dikelola. Sistem relasional atau SQL tetap menjadi pilihan utama untuk data yang terstruktur, yang memerlukan konsistensi tinggi dan integritas transaksi yang sangat kuat. Namun, untuk menghadapi era digital dan volume data yang sangat besar dan cepat, sistem NoSQL hadir memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan kecepatan yang lebih unggul, terutama untuk fitur seperti cache, log, and aktivitas, dan sistem rekomendasi yang sangat kompleks. Sinergi di antara keduanya dalam arsitektur modern sangat membantu dalam menciptakan sistem yang berperforma tinggi dan responsif untuk sebuah perusahaan atau pengelolaan data. Penutup daripada kami adalah demikianlah pemaparan yang kami berikan mengenai optimasi query dan sistem NoSQL. Kami berharap informasi yang diberikan dapat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua dalam memahami teknologi basis data SQL atau NoSQL ini. Dan saya pribadi serta seluruh rekan-rekan meminta maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi serta kesalahan berucap dalam berkata. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi aktif teman-teman semua. Saya pamit. Saya dan rekan-rekan lainnya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.